Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam ini. Kembali kami bersekutu dengan Engkau. Oh, terima kasih buat kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati persekutuan ini. Kami datang menyembah Engkau. Kami rindu Engkau Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuat, namun karena Roh-Mu, Yesus. Ku rindu setiap waktu. Sekali lagi dari awal katakan, ku rindu setiap waktu.
menyatu dengan Engkau. Terima kasih. Bila sukacitamu boleh berlimpah di kepada kami. Damai sejahtera menguasai hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita semua yang bersukacita sama-sama katakan amin. Baik. Betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Amin. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku segenap hari dalam hati, akan setia waktu, oh indahnya Yesus Tuhan. Dalam kehidupanku sejak kau hari dalam hati, setiap waktu Yesus Tuhan. Akan kasih setia dengan kuasanya kebaikanmu, dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Sejak kau hari dalam hati, setiap waktu, oh sempurnanya Yesus Tuhan. Kasih setia tetap bersama, kebaikanmu, dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga.
dahsyat dan luar biasa. Amin. Baik. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kau adalah hatiku. Ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau. Yesus ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku menyenangkan-Mu. Yesus Kau rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kau adalah hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan Yesus, Yesus Kau dambaan Yesus, Yesus Kau dambaan hatiku. Kecaplah dan lihatlah
paman, Tuhanku. Berbahagia yang berlindung padanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baik Tuhanku. Berbahagia yang berlindung kepadanya. Berbahagia yang berlindung, berbahagia yang berlindung kepadanya. Berbahagia yang berlindung kepadanya. Berbahagia yang berlindung kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, Engkau mengajari kami, Engkau menyatakan hikmat-Mu bagi kami. Terima kasih. Mari silakan. Oh Tuhan, Engkau yang ada dalam setiap kami. Oh, Engkau boleh menampakkan diri-Mu bagi kami semua di sini. Silakan Tuhan. Engkau berdaulat di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan haleluya. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Shalom. Pada kemana nih orang ya? Pada nggak muncul di sini. Baik, puji Tuhan ya. Shalom juga teman-teman yang di radio. Siapa saja kah yang di radio? Ada Pak Nanser. Shalom Pak Nanser. Ada Mak Gwen. Shalom. Ada Mak Alex. Ada Om Tuin juga. Harusnya 5. Oh. Iya, harusnya 5 tapi yang muncul 4. Putuskah? Oh iya 5. Oke, baik. Puji Tuhan ya. Haleluya. Oke. Ada yang ingat tadi pagi? Kita bicara apa? Gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu, Pak. Oh. Kalau gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Kayaknya saya terakhir sampai di situ. Meskipun menderita tetap bertahan sampai sekarang itu kan. Mengalami penderitaan terus. Tadi kan terakhir ngomong gitu. Oke. Nah, saudara. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan yang sama itu akan menampakkan diri di dalam saudara? Apakah saudara beriman? Saudara, setiap kali saudara dalam ketenangan ya, saya cari Tuhan gitu ya, dan coba merenungkan sedikit perkataan-perkataan dari
Firman Tuhan yang Maha Kuasa salah satunya. Dan selalu memang kalau saya perhatikan itu tidak melenceng dari Alkitab sih sebetulnya. Hanya saja memang ketika dijelaskan dari aslinya gitu ya. Jadi ketika Tuhan yang menjelaskan memang itu membuat kagum gitu. Karena memang selama ini ada di dalam Alkitab tapi tak ada yang pernah menjelaskan seperti sekarang ini gitu. Jadi dan itu ada di dalam kita gitu. Dan bagaimana dia menerangkan itu, itulah sesuatu yang amazing gitu. Itu sesuatu yang luar biasa. Saudara, kalau di waktu-waktu yang kemarin itu, saudara, saya masih mungkin kadang ini juga ya, bercampur dengan yang lama. Bercampur dalam arti begini, saudara. Bercampur wujud rohnya dia itu kayak gimana gitu ya, kayak muncul gitu. Wujud rohnya gitu. Sehingga kadang memang menjadi seperti jadi pusat perhatian gitu. Dan belakangan saya mulai memahami bahwa ternyata tidak seperti itu penampakan Tuhan. Ya, nah, saudara, kenapa saudara itu bisa seperti itu ya? Karena saudara, kenapa bisa seperti itu? Karena masih adanya sisa-sisa gagasan-gagasan yang lama dari pengajaran tentang Tuhan itu. Ini saudara, saya katakan demikian. Saya katakan seperti ini, saudara. Ini kalau yang seperti ini bukan karena membaca lagi, bukan karena membaca dari firman Tuhan yang Maha Kuasa, tapi benar dijelaskan sendiri oleh dia gitu. Benar-benar dia mengajarinya itu dalam keadaan ketenangan gitu, tenang. Jadi pikiran saya itu benar-benar normal gitu. Saudara, di waktu-waktu yang lampau, saudara, agak sulit bagi saya untuk memahami seperti yang sekarang gitu. Masih kayak meraba-raba gitu ya. Dan gimanakah Tuhan itu gitu? Menanti-nanti, menunggu-nunggu. Karena di dalam Alkitab itu banyak sekali contoh tentang menunggu Tuhan ya. Dan jujur saudara, saya sudah melakukan itu sejak ketika saya jadi penjaga menara gitu. Itu sudah jadi kebiasaan memang. Jadi menunggu tapi tak ada hasil gitu. Yang ada ngantuk gitu. Karena kan kalau jadi penjaga menara itu mau apa lagi yang mau didoakan gitu. Sudah terlalu banyak. Mau firman Tuhan dari mana lagi? Berbagai macam tipe kegerakan-kegerakan lah gitu dulu ya. Jenis ini bawa kayak gini. Yang ini bawa jenisnya seperti ini. Si ini seperti ini, si ini seperti ini. Sudah cukup banyak sekali lah gitu. Orang menunjukkan Tuhan itu seperti ini, Tuhan itu seperti itu gitu. Lewat pengalaman mereka ya. Lewat pengalaman orang-orang ini. Nah, jadi saudara, ketika saya mengatakan seperti kemarin ya, Wahyu pasal 12 itu ya. Di situ memang saudara, Tuhan kasih gambaran sendiri. Ini bukan karena, kalau dulu saudara,
saya banyak merenungkan tentang karena memang dulu pernah sekolah profetik juga gitu ya, dengan berbagai macam tipe nabi yang datang gitu dari dalam dan luar negeri gitu. Lagian juga saya juga termasuk suka ada namanya itu Elijah Elijah Ministry gitu ya. Tapi dia itu satu kelompok gitu di mana di sana itu dari berbagai belahan dunia gitu, ada nabi-nabi di sana dan rasul-rasul di sana. Memang sih didominasi oleh orang-orang Amerika ya. Memang ada dari Rusia, ada dari mana gitu ya. Dan mereka itu seperti memberikan apa namanya pesan-pesan lagi. Pesan-pesan apa yang terjadi gitu. Dan cukup lama saya ikutin gitu. Sehingga berbagai macam jenis manifestasi-manifestasi itu banyak sekali diperlihatkan gitu. Dan saya sendiri pernah bertemu dengan karena ada yang ngajar di tempat kami profetik gitu ya. Dan pernah juga datang di Jakarta gitu ya, di Surabaya gitu ya. Orang-orang yang terkenal yang punya buku, yang punya pengalaman-pengalaman Adi Kodrati gitu. Ya. Dan memang dari berbagai macam karunia nabi, karunia rasul gitu. Itu yang paling kuat ya. Dan biasanya kombinasi dengan karunia pengajar juga. Ya. Dengan berbagai macam tipe ini mereka menerangkanlah tentang Tuhan. Dan itu cukup mengisi pikiran saya gitu. Dengan berbagai macam jenis ini gitu ya. Nah, tapi saudara, boleh saya katakan yang paling lama saya bertahan itu adalah dengan Pak Andreas gitu. Dengan Pak Andreas lah cukup lama sampai meninggal gitu beliau. Jadi di zamannya dia gitu, itu saya sudah tidak lagi terlalu ini lagi. Paling yang saya baca itu adalah Watchman Nee, juga temannya itu Witness Lee, lalu ada yang lain dari itu yang berhubungan dengan masalah keintiman, mendengarkan suara Tuhan gitu. Ya, kalau yang jenis-jenis urapan-urapan saya sudah tidak begitu ini ya, karena memang guru kita ya sudah ditegur masalah di situ. Ya. Nah, saya ikutin terus gitu. Nah, lalu saudara, belakangan ini saudara, yang ketika kita memulai Zoom ini gitu, ada saya lihat perbedaan apa itu dia yang mengajar dengan manusia yang mengajar gitu. Nah, saya dibantu dengan tulisan-tulisan yang apa namanya di firman Tuhan yang Maha Kuasa, sangat membantu gitu. Dan saya boleh bersaksi bahwa yang di dalam saya itu kayak menjelaskan sendiri. Kadang-kadang saudara saya baca satu kalimat gitu. Kalau mungkin mereka yang ada di grup itu, kalau mereka yang ada di gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu kan sudah tersebar seluruh dunia ya. Itu berbagai macam bahasa gitu. Ya. Mereka sudah ada lagu-lagunya segala, ada tarian-tariannya. Wah, sudah cukup memang berkembang pesat gitu. Ya. Jadi bukan lagi hanya sekedar ya penganiayaan. Mereka sudah kayak sudah biasalah penganiayaan itu bagi mereka gitu. Nggak terlalu dibesar-besarkan lagi gitu. Ya. Nah, saudara, jadi saudara ketika dia sendiri menjelaskan gitu. Nah, kalau di waktu yang lampau ketika mendapatkan pewahyuan, dan boleh saya katakan rata-rata para hamba Tuhan yang mendapatkan pewahyuan yang saya temukan itu biasanya
kadang-kadang tidak bisa menguasai emosinya, saya lihat. Jadi gaya-gayanya masih seperti yang ada di Alkitab gitu ya. Kepenuhan, jenis kepenuhan itu. Nah, waktu di masa Pak Andreas lah saya tahu yang namanya ketika mendapatkan pewahyuan tapi sangat tenang gitu. Dan saya juga ditolong dengan buku-bukunya Watchman Nee gitu. Karena saya memang pelajari mereka melewati yang namanya masa-masa di mana seperti banyak di antara jemaat itu seperti kerasukan sebetulnya. Bukan kepenuhan Roh Kudus. Tapi kerasukan. Kerasukan setan tapi dalam bentuk bukan seperti kerasukan setan biasa gitu, tapi telah dibuat menjadi pasif gitu. Dan ternyata sampai sekarang ini banyak sekali orang Kristen terpenjara di situ. Dia pikir dia sedang mengalami kepenuhan roh. Tetapi saudara, ternyata saudara, orang-orang yang mengalami kepenuhan seperti itu saudara, ternyata di zaman perjanjian lama gitu. Seperti kenapa sampai dikatakan itu sampai Saul itu dikatakan kepenuhan tapi sampai menelanjangi dirinya gitu. Dikatakan ayat di sana dia dirasuki oleh namanya roh jahat yang dari Tuhan katanya. Ya, ada kata-katanya sih, roh jahat yang dari Tuhan. Tetapi ketika Daud main kecapi, maka roh itu undur katanya. Nebukadnezar juga. Kenapa dia sampai gila gitu? Karena dia itu kerasukan sebetulnya. Oleh karena kesombongannya kan. Sampai dia itu makan rumput gitu. Nah, ternyata di zaman itu saudara, ternyata Baal-Baal itu juga itu merasuki para nabi-nabinya gitu. Sehingga saudara kalau saudara lihat di zamannya Elia itu, mereka itu menoreh-noreh badannya gitu. Nah, tahukah saudara, kalau kita lihat gejala-gejala daripada para hamba-hamba Tuhan yang masih terlalu gimana ya, terobsesi untuk menjadi wow gitu. Itu kadang-kadang kalau kita lihat ketika mereka bernubuat gitu ya, itu memang kelihatan gitu. Kelihatan bahwa itu bukan Tuhan. Gitu. Tapi saudara, mereka membuat diri mereka seperti berwibawa gitu. Dan tahukah saudara, mereka tidak sadar bahwa mereka itu bukan dipimpin oleh Tuhan. Tidak sadar. Mereka merasa mereka dipimpin oleh Tuhan. Apalagi misalnya numpang tangan, oh, terima apa gitu. Ternyata masih banyak yang seperti itu. Yang mendoakan orang makmur, terus apa namanya, ayo angkat dompetmu. Nah, gitu. Tadi saya baru lihat gitu ya. Masih banyak ternyata yang seperti itu. Jadi live dia gitu ya. Live, lalu ini dia, sebentar saya ambil dompet saya dulu. Jadi kita yang live itu, dia ambil dompetnya, mari kita angkat dompetnya gitu. Berkatin semua. Jadi sangat kaya sekali gitu. Dan ternyata pengikut yang seperti ini masih banyak sekali. Dan memang saudara, kita tahu saudara, ternyata si jahat itu saudara menyukai sisi kedagingan manusia. Sisi kedagingan manusia yang ingin terkenal.
Sehingga saudara mungkin akan membuat juga hal-hal supranatural. Sehingga saudara, ketika Tuhan yang sekarang itu, ketika dia datang berinkarnasi, mereka itu pikir, manusia itu berpikir bahwa kalau Tuhan yang berinkarnasi itu adalah nanti Tuhan yang akan menyatakan kemahakuasaannya, gitu. Kedahsyatannya. Tetapi saudara, ada tahapan-tahapan pekerjaan Allah. Gitu. Jadi kedatangannya yang kedua sama seperti kedatangan yang pertama itu. Dia tetap pada awalnya ditolak. Gitu. Ya, akan ditolak, akan dianiaya juga. Dan kita akan mengalami bagaimana sekali lagi dia ditolak. Di dalam kita dia ini sudah. Tuhan yang berinkarnasi ini sudah. Dan seperti saya katakan tadi saudara, ini cukup dia menjelaskan sendiri. Ya. Tapi lihat saudara, ketika dia menjelaskan ini saudara, ini benar-benar saudara tidak ada seperti sensasi-sensasi gitu. Normal. Dan memang seperti itulah dia kali ini benar-benar jadi yang namanya kita itu melihat dengan jelas gitu. Berhadapan muka dengan muka. Gimana kita bisa berhadapan muka dengan dia? Mana bisa kalau dia dengan kealahannya? Mana bisa? Jadi dia benar-benar harus benar-benar menjadi manusia dalam arti dia pakai pikiran kita. Benar-benar saudara bahasanya dia sampai seperti bahasa kita. Makanya saudara, ketika Tuhan Yesus sebelum dia ditahbiskan, dia harus benar-benar dulu menjadi manusia. Benar-benar mengalami keadaan sebagai manusia. Makanya saudara, dia bekerja, dia menghadiri pesta, ya biasa. Gitu. Dan saudara, ternyata itu adalah salah satu dari pekerjaannya Tuhan untuk memperkenalkan dirinya. Caranya Tuhan untuk boleh benar-benar saudara menunjukkan dirinya kepada manusia. Kepada seluruh ciptaan. Dan memang ternyata selama ini Allah itu nggak kelihatan. Allah itu misteri juga bagi iblis juga ternyata dia misteri. Jadi walaupun dia ada dalam sidang ilahi itu, nah di sidang ilahi itu ternyata yang menampakkan diri sebagai Allah itu adalah kan Yahweh. Tetapi tetap Allah yang di dalam Yahweh itu, saudara, itu juga tetap menjadi misteri. Sama seperti Yesus. Kan dia itu adalah Allah itu sendiri. Oke? Dalam rupa manusia. Kemanusiaannya dia itu berbeda dengan kemanusiaan kita. Lalu setelah masa, nah
Saya ini dulu. Jadi sebelum mencapai umur 29 waktu pentahbisannya itu, saudara. Jadi kan pada waktu itu, dia juga mengalami yang namanya, dia secara manusia, yang paling dicatat dalam Alkitab ketika usia dia 12 tahun. Ya, jadi dia merasakan ketika dia masuk ke sinagoge itu, di situ kan kita lihat bagaimana dia mengatakan, kamu tidak tahu ya aku harus ada di rumah bapakku, katanya. Itu orang tuanya kaget gitu. Jadi saudara, langsung Maria itu ingat 12 tahun yang lalu gitu. Ketika pertama kali dia mendapatkan kunjungan malaikat. Dia mulai ingat gitu. Karena selama 12 tahun itu dia kan masih menunggu-nunggu ini jadi apa nih nanti anak saya ini gitu. Padahal kan dia yang tahu nih, kunjungan malaikat itu kan dia yang paling tahu, dia yang punya pengalaman. Paling juga ibunya Yohanes juga punya peristiwa adikodrati gitu. Tetapi saudara, sampai umur 12 tahun itu dia kan belum melihat tanda-tanda apa gitu di dalam dirinya. Dia benar-benar jadi manusia. Tapi waktu di bait suci itu, saudara, waktu dia umur 12 tahun itu, dia benar-benar menunjukkan satu keadaan yang membuat orang tuanya kaget gitu. Tapi Maria menyimpan katanya dalam hatinya, katanya kan, segala peristiwa itu disimpannya gitu. Dia merenung-renungkan. Ini apa nanti? Siapa sih sebetulnya anak saya ini, siapa sih gitu. Kan pasti dia punya apa namanya? Pengetahuan tentang nabi-nabi gitu kan. Ada Nabi Elia, Daud kah, siapa, kan ada pengetahuan dia. Tapi ketika dia mendapatkan kunjungan malaikat itu, saudara, pada hari ini kata, engkau akan mengandung. Yang engkau kandung itu adalah dari Roh Kudus, katanya. Bagaimana aku bisa melahirkan? Aku belum punya suami, katanya. Roh Kudus akan menaungi engkau, katanya. Orang lain tak ada yang punya pengalaman seperti itu. Tapi demi menolong dia, terjadilah juga yang namanya Yohanes Pembaptis. Jadi langsung kepenuhan, kan ceritanya. Sudah pernah saya kupas-kupas itu ya, ceritakan itu. Namun saudara, sampai umur 12 tahun, sampai umur 29 tahun, Maria itu terus, jadi ceritanya kan, dia melahirkan Yesus, dan Yesus itu kan dilihatnya di luar gitu. Sampai umur 29 tahun, saudara, Yesus itu adalah manusia normal. Biasa. Dan boleh dikatakan ya keilahiannya ya ditutupi gitu. Karena dia harus benar-benar jadi manusia. Harus mengerti bahasa manusia. Harus mengerti pencobaan yang dialami manusia. Hanya saja saudara, Yesus ini dikatakan dia tidak pernah dirusak oleh iblis. Itu firman Tuhan. Ya, dia nggak pernah dirusak. Kita ini dirusak. Karena kita ini langsung dari garis keturunan Adam gitu. Dari tanah gitu. Kalau Tuhan tidak. Jadi saudara, itu Tuhan itu nggak boleh dijelaskan secara kemarin. Penjelasan yang mengatakan kromosomnya dari satu kromosom dari Allah gitu, lalu diambil dari manusia gitu ya. Itu saudara sebetulnya kurang pas. Itu hanya menolong kita untuk kita mengerti, oh dia berbeda gitu. Namun sebetulnya saudara, dia itu adalah karena kan dikatakan kan benih dari ilahi katanya. Dijelaskan dalam Yohanes pasal 1, dia itu adalah firman. Firman yang menjadi daging katanya. Nah, saudara, untuk memahami Tuhan yang berinkarnasi di dalam saudara, saudara harus memahami
inkarnasinya Tuhan di dalam diri Yesus. Inkarnasinya Allah. Makanya dikatakan aku jalan, kebenaran, dan hidup. Kita itu menerima Tuhan masuk dalam hati kita adalah percaya bahwa dia sudah mati, sudah dikuburkan, lalu dibangkitkan dari antara orang mati, lalu naik ke surga. Itu kan berita yang kita dengar. Lalu kita percayai. Nah, berita yang kita percayai ini masuk dalam hati kita. Nah, berita ini kita mesti membayangkan dia sebagai satu pribadi yang harus bertumbuh di dalam kita. Jadi saudara, Tuhan kita masing-masing. Masing-masing dalam arti begini, saudara. Kalau saudara terus mengikuti percaya kepada pekerjaannya, dia sudah pernah jadi Yahweh, sudah pernah jadi manusia Yesus. Lalu kedatangannya yang kedua nih. Saudara, kedatangan yang kedua ini, saudara, itu adalah membuat kita ini boleh, karena tingkatannya kedatangan yang kedua kan ada perkataan begini. Lihat, mempelai datang, katanya kan. Sementara yang lain sebetulnya kan kalau dia sudah, kan dua-dua yang mendengarkan ini kan 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh gitu. Jadi dia yang golongan memang sebetulnya mereka itu menanti-nanti Tuhan. Tetapi mereka sudah mempelai. Mereka menantikan Tuhan gitu. Tetapi saudara, yang satu itu bodoh, yang 5 itu bodoh, yang 5 bijaksana. Saudara, yang 5 yang bodoh inilah nggak tahu gitu loh. Apa yang perlu dipersiapkan dia untuk menyambut kedatangannya. Saudara, selama ini selalu pengajaran orang kalau nanti itu ya seumpama 5 gadis bijaksana, hal kerajaan sorga seumpama 5 gadis bijaksana. Anggapan orang selama ini selalu terpusat gini, itu nanti Tuhan datang. Tapi tidak pernah belajar gitu loh. Kira-kira kalau pas kedatangan Tuhan seperti itu masanya di bumi ini atau nanti gitu loh. Selalu anggapan orang itu pokoknya kedatangan Tuhan sudah habislah bumi ini gitu loh. Jadi saudara, kalau benar seseorang itu benar-benar dia itu merindukan Tuhan, menantikan Tuhan, di dalam hatinya hanya Tuhan gitu, maka orang ini pasti tahu. Tetapi kalau dia itu masih terlena gitu, sama seperti anak bungsu itu gitu loh. Masih terikat dengan dunia ini gitu. Masih menikmati gitu loh. Kan diminta dari bapaknya. Bagi warisanku Pak, katanya. Nah, jadi saudara, yang minta warisan ini gitu, itu dia pasti akan menghambur-hamburkan dulu dengan dunia ini gitu. Sampai habis dulu gitu. Nah, tetapi saudara, tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh itu. Nah, 5 gadis bijaksana ini saudara, mereka ini benar-benar hatinya itu
tertuju kepada sang mempelai itu. Gitu. Jadi saudara, dari cara saudara kadang ketika saya bilang berkali-kali gitu, coba saudara perhatikan. Ketika saya bilang, ayo gimana, hatinya sekarang gimana? Lagi apa yang dipikirkan? Coba apa yang, kalau boleh saya katakan saudara, oh, karena kan survei terus saya kepada saudara. Seperti sekarang kan, ayo nanti siapkan diri, jam 7 sudah harus ini, gitu kan. Malah nggak hadir, gitu kan. Apapun kesibukannya, berarti ada yang lain masih di luar sana yang lebih menarik daripada Tuhan. Ya pasti sudah. Berarti betul. Jadi kata Tuhan itu betul. Hati kita itu ada di mana? Dan tahukah saudara, Tuhan kan bilang begini, Yerusalem, Yerusalem. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan engkau dan anak-anakmu, katanya. Namun engkau tidak tahu bahwa aku telah datang kepadamu. Tahukah saudara? Sampai hari yang ke-290, berapa tadi? Sampai hari 291. Saya boleh katakan saudara, saudara belum mengerti sampai dengan hari ini bahwa Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Enggak ngerti. Karena dari sikap saudara, dari cara saudara, dari perkataan-perkataan itu nggak mudeng gitu. Saudara, kalau saya boleh katakan gitu ya, Tuhan itu sudah sangat sesederhana mungkin mengajar kita. Sangat sederhana gitu. Dan sudah sangat dalam keadaan normal pakai bahasa manusia. Kalau saudara benar-benar menantikan Tuhan gitu, mengarahkan hati saudara kepada Tuhan, saya yakin sekali saudara, Tuhan yang sama pasti mengajari saudara. Dan pasti membuat saudara akan tertarik kepada dia. Gitu. Nah, saudara, inilah yang saya katakan saudara, Tuhan coba jelaskan. Gitu. Saudara, Tuhan itu sendiri, saudara, yang ada di dalam kita itu, saudara, ternyata selama ini kita berpikir begini, oh Tuhan akan datang sendiri menjelaskan kepada kita. Lalu dia akan menjelaskan apa gitu. Saudara, kalau kita masih model seperti itu, saudara, berarti, saudara, kita itu belum mengerti bahwa Tuhan sudah melakukan banyak pekerjaan. Saudara, Tuhan itu tidak datang seperti, oh dia datang kepada Musa, dia datang kepada Abraham, dia datang kepada Daud. Enggak seperti itu lagi. Dia selalu baru. Dia datang masing-masing tepat di rumah saudara. Artinya tepat di hati saudara. Dan dia tepat sekali mengenal saudara. Bukan karena gini ya, bukan karena oh Tuhan itu maha kuasa gitu. Kalau dia nggak tinggal di dalam saudara,
Kalau dia nggak bekerja di dalam saudara, bekerja bersama dengan saudara, menghadapi orang tua saudara, menghadapi orang lain, menghadapi bos saudara, menghadapi masalahmu, menghadapi ketika engkau sakit, ketika engkau nggak punya uang. Tahu nggak saudara? Jadi saudara, inkarnasi Tuhan yang datang kali ini, yang sudah engkau katakan, oh Tuhan sudah datang, aku sudah buka pintu rumahku, silahkan Tuhan masuk di sini. Jadi saudara, saudara tidak bisa membayangkan Tuhan yang datang itu, lalu saudara masih sibuk menganggap Tuhannya Abraham itu sedang datang di rumah saudara. Lalu saudara baca Alkitab. Lalu saudara merenung-renungkan gitu loh. Yang datang kepada saudara Tuhan itu sendiri. Tetapi Tuhan itu, dia itu menyatu dengan saudara. Begitu saudara terima dia sedang persiapkan saudara. Dan dia sedang ngajari saudara. Yang jadi masalahnya adalah kita itu nggak mau menyangkal diri kita. Sehingga saudara, tahu nggak saudara? Ini kalau mau saya katakan ini berkali-kali saudara. Karena masalahnya di sini saudara. Saudara, setiap kata-kata ya saudara yang keluar gitu ya. Bukan seperti kemarin, bukan dia ini loh berdaulat loh. Cuman masalahnya saudara itu masih menganggap biasa gitu loh. Itu masalahnya. Memang sih kita mesti natural biasa gitu. Tetapi saudara menganggap perkataan ini biasa gitu. Itu masalahnya. Saudara tidak seperti Maria yang memperhatikan setiap kata demi kata yang diucapkan oleh Tuhan. Hanya karena saudara lihat saya gembala saudara, saya Pak Parlin, marga purba, anaknya 4. Jadi ketika saya cerita tentang apa yang dikerjakan, padahal itu harusnya menolong saudara, menolong kita. Tapi karena saudara sudah bergaul lama dengan saya sebagai manusia, lalu ketika saya bilang, oh masing-masing di dalam kita, namun saudara, kalau tingkat pengertian saudara itu tidak berubah dari yang kemarin, saudara masih menganggap hari gini kita ini masih diajari oleh manusia gitu. Nah, disinilah saya perhatikan saudara, kegagalan banyak orang gitu. Jadi saudara yang sudah 290 hari gitu ya, mendengarkan firman Tuhan gitu. Ketika saya tanya, mana nih? Mana apa yang diinikan? Jadi ketika Tuhan tanya, menurutmu siapakah aku ini? Oh, ada yang bilang kamu ini, ada yang bilang. Tuhan itu gini. Dia mau menjelaskan gitu. Sebetulnya aku ini loh gitu. Cuma dipancing mereka. Tahukah saudara? Sebetulnya sama. Ini bukan berbicara mengenai Parlin ya, bukan. Bukan. Tetapi sedang berbicara mengenai Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri loh. Yang coba menerangkan tentang
cara kerjanya gitu. Seperti ini loh, aku kerja itu seperti ini gitu. Hanya saja karena saudara sudah terbiasa dengan perkataan Paulus, ujilah segala sesuatu kata. Nah, karena takutnya sesat, jadi tidak bisa tahu yang asli. Jadi karena kebanyakan orang menunggu-nunggu terus, maka roh menunggu itu terus ada dalam saudara. Saudara menjadi, kalau saudara masih menunggu, atau saudara sudah bilang, oh aku sudah, Tuhan sudah datang. Dan ternyata saudara tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan yang sudah datang itu, sama aja. Sama aja saudara dengan orang yang masih menunggu kedatangan Tuhan. Sama. Dan saudara, ketika dia jelaskan dirinya dengan cara yang baru ini, sementara saudara masih di gagasan yang lama, saudara tidak akan ngerti bagaimana sebetulnya. Jadi saudara nggak bisa melihat dia gitu. Jadi yang saudara nantikan selama ini gitu. Ini kenapa saya katakan saudara gitu, karena yang ini yang saya inikan ya. Ini saya ucapkan saja gitu. Ya kalau saudara memang tidak seperti itu menurut saudara, saudara sudah melihat Tuhan, ya harusnya kelihatan dari perkataan saudara. Kelihatan daripada bagaimana saudara menunggu setiap hari. Di mana hati saudara. Akan kelihatan nanti saudara, apakah ketika saudara benar-benar dibawa keluar dari Sodom dan Gomora ini, saudara masih lihat ke belakang atau terus gitu. Atau jangan-jangan saudara pakai kaca spion gitu. Karena nggak bisa lihat ke belakang, beli kaca spion aja gitu. Saudara, ketika Tuhan yang Maha Kuasa itu hadir di rumah saudara. Tahu nggak saudara? Setiap hari dia perhatikan engkau. Caramu berpikir. Ingat ya, ini bukan lagi Tuhan yang di sorga ya. Bukan ya. Ini firman yang sudah datang ke bumi. Kedua kali. Oke. Dan dia ada di sini. Tahu nggak saudara? Ketika Allah itu menjadi manusia 2000 tahun yang lalu, itu mewakili seluruh manusia. Oke? Mewakili. Jadi dianggap gitu loh. Dianggapnya seluruh manusia ini sudah ditebus. Oke? Hanya dengan saudara mempercayai, menerima dia bahwa dia sudah mati 2000 tahun yang lalu, maka saudara dianggapnya. Oke? Saudara sudah dianggap. Saudara sudah dianggap layak kembali kepada dia. Jadi kira-kira begini. Ketika Adam itu jatuh, dia nggak bisa kembali lagi. Oke? Adam itu diwakili semua kita. Jadi ketika Adam yang terakhir itu datang, diwakili semua. Kita boleh kembali kepada dia. Oke? Nah, lalu pekerjaan Roh Kudus berikutnya, melahirkan baru kita. Oke? Nah,
kedatangan yang kedua ini, saudara. Kedatangan yang kedua itu kan menjemput mempelai. Oke? Ini orang yang dipersiapkan. Jadi saudara, ketika kita masuk yang namanya dalam perjalanan ini, saudara. Sekarang dia menyelamatkan kita dari watak yang rusak. Kalau yang pertama itu adalah secara hukum. Ya. Tetapi sekarang ini adalah pekerjaan nyata di mana benar-benar kita itu mengalahkan dunia ini. Jangan takut. Aku sudah mengalahkan dunia. Aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi jangan takut. Aku sudah mengalahkan dunia. Oke? Jadi saudara, ketika dia datang sekarang dan saudara sudah terima dia, sekarang saudara itu jadi kayak di brainwash dulu. Tapi ingat, yang brainwash dia, jadi ketika datang firman firman Tuhan yang Maha Kuasa itu, saudara. Jadi ketika datang itu kan 30 tahun yang lalu. Nah, di dalam perkataan-perkataan itu penjelasannya itu benar-benar saudara tak ada buku seperti itu. Tak ada manusia yang bisa karang seperti itu. Saudara, sampai hari ini saudara ketika dijelaskan itu benar-benar saudara, benar-benar Tuhan itu sendiri menjelaskan. Dan konfirmasinya Tuhan yang di dalam kita. Nah, kalau kita itu gak mau menerima pekerjaan baru ini, maka saudara akan ketinggalan zaman. Maka Allah saudara tetap di yang lama, pakai konsep ini. Nggak bakalan bisa ngerti. Tetapi saudara, kalau saudara diam-diam duduk di kaki Tuhan, gitu, menantikan dia, kenapa ya Tuhan saya seperti ini Tuhan? Kenapa ya Tuhan, kok saya masih susah sekali ya? Kok saya masih terikat sekali dengan dunia ini, kenapa ya Tuhan? Kalau saudara diam-diam punya pertanyaan itu, artinya saudara serius dengan Tuhan. Artinya begini saudara, ada di dalam hati saudara mau diajar. Kalau saudara masih menganggap saudara itu sudah mengenal Tuhan, atau sudah menganggap, oh sudah kenal Tuhan, oh Tuhan kayak gini, Tuhan kayak gini. Aduh, sulit saudara akan diajar berikutnya. Karena saudara sudah merasa kenyang. Saudara tidak meneliti, kenapa ya pagi ini kenapa ya kok jadi saya bosan ya? Kenapa ya kalau misalnya pas dibilang seperti ini, kenapa saya ngelawan ya? Kenapa ya saya lebih tertarik kepada masalah saya daripada Tuhan ya? Kenapa ya Tuhan muka saya murung ya? Kenapa saya lemas Tuhan? Kenapa saya begini Tuhan? Saudara, kadang-kadang kita itu distimulasi, saudara. Kadang-kadang kita dibawa begini, agak berpikir sedikit. Coba kamu renungkan tentang orang-orang yang mengalami penganiayaan sampai rela meninggalkan segala sesuatu. Kira-kira kalau itu terjadi kepadamu, kira-kira gimana? Karena kita punya pengetahuan, oh aku tidak boleh lagi seperti Petrus gitu kan.
Oh, berarti kalau seperti itu tuh kan, ya sudahlah. Ternyata semua engkau yang kehendaki, semua engkau yang tentukan, ya sudahlah. Ternyata itu pasif. Habis juga kita, saudara. Dilindas. Saudara tahukah, saudara? Demikianlah Petrus mengenal Tuhan. Sampai dia itu sampai ketika datang salib itu, saudara. Disitulah dia baru ngeh. Oh, ternyata sudah waktunya ya Tuhan. Jadi jangan berpikir, bahwa Petrus itu, sudah mengalami Tuhan terus gitu. Ketika dia misalnya doa gitu, lalu penampakan Tuhan. Tidak. Bayangkan, saudara. Dia mendengarkan kabar bagaimana Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Bagaimana Paulus dipakai untuk mengganggu dia. Di satu sisi, saudara, Tuhan juga bekerja untuk Paulus, memproses dia. Saudara, waktu itu sudah terpencar para rasul. Yang tinggal itu, jadi yang pertama itu kan mati itu kan Yakobus ya. Kalau Stefanus kan bukan dari satu di antara murid gitu. Yang lain sudah pencar semua, jadi yang tinggal itu paling Paulus gitu. Yang lain sudah pada berpencar semua, ada yang ke India, ada yang kemana gitu. Dan Yohanes. Tapi itu pun Yohanes itu kan di Efesus. Efesus itu kan sudah di Asia kecil. Sudah di Asia. Efesus itu kan Asia, Turki. Jadi sudah di situ gitu. Jadi pada waktu itu sudah berpindah gitu. Jadi pusat kekristenan bukan lagi Yerusalem, tapi sudah di Roma gitu. Petrus pun di situ gitu. Jadi sudah mereka sudah keluar gitu dari Yerusalem gitu. Ya. Nah, saudara, jadi pada waktu itu, saudara, dia itu mengenal, jadi perjalanan panjangnya Petrus itu, saudara, itu jadi pelajaran loh sama kita gitu loh. Pelajaran. Jadi kita itu bukan lagi murid Petrus. Nggak boleh jadi murid Petrus. Dan nggak boleh jadi murid Paulus. Tapi selama ini, saudara, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua, kita ini masih murid rasul-rasul. Masih muridnya Musa, masih muridnya Abraham. Dan tahukah, saudara, mereka orang Yahudi tidak bisa menerima Mesias karena mereka merasa muridnya Musa. Mereka merasa muridnya Abraham, muridnya Daud. Makanya ketika Mesias itu datang, apa kamu lebih besar dari nenek moyang kami Yakub yang memberikan kami sumur ini? Kata perempuan Samaria kan sama Tuhan kan? Ya karena Tuhan itu biasa seperti dilihat. Manusia biasa. Makanya mereka selalu ngotot, tunjukkan dong mujizat yang lebih besar lagi. Apakah Tuhan mau? Tuhan tidak mau. Kenapa Tuhan tidak mau? Pernahkah saudara berpikir? Karena Tuhan yang akan memperkenalkan dirinya. Tuhan yang berdaulat. Sampai kapan engkau membuat kami bimbang? Katakanlah terus terang. Tuhan itu bilang begini, iya, aku kan sudah katakan terus terang. Cuman kamu gak mau dengar. Saudara tahu gak, saudara? Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tapi saudara tidak sadar. Saudara masih tetap dengan pola yang lama. Dengan cara yang lama. Tuhan sendiri sedang ngajar saudara. Oke, saudara mungkin tersandung dengan saya.
Tersandung dengan manusia saya, karena kita pernah bersama-sama. Tetapi saudara, Tuhan itu kan ada dalam saudara, gitu loh maksudnya, gitu loh. Kan saudara sudah ngundang ke rumah saudara. Kan yang buka pintu itu saudara, bukan saya kan? Masing-masing kan kita punya pintu. Pintu hati kita. Sudahkah dia benar-benar mengajar saudara? Sampai benar-benar saudara, oh gitu ya. Sudahkah itu membuat saudara ciri daripada seseorang yang sudah berjumpa dengan Tuhan adalah dia jual segala miliknya, salah satunya. Separuh dari ini aku berikan kepada orang miskin. Ketika kita diperhadapkan, ketika dunia ini mulai menekan kita takutkah? Kita khawatirkah? Saudara, kalau benar saudara sudah berjumpa dengan dia, mungkinkah orang yang sudah berjumpa dengan pemilik segala sesuatu ini, mungkinkah kita ini masih takut kehilangan segala sesuatu ini? Mungkinkah? Kalau benar Tuhan yang ada di dalam kita itu dia hidup. Dia menggantikan kita hidup. Dia hidup bersama-sama dengan kita. Dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Kekhawatiran kita segala macam dia tahu. Masih beranikah kita ini punya gagasan kita sendiri? Masihkah kita masih mempercayai cara-cara lama kita mempercayai Tuhan? Ketika kita bangun pagi, ketika kita bekerja, ada di mana hati kita? Ketika kita memperhatikan dia dari hari ke hari, adakah kita itu menanyakan sesuatu? Begitu kita dengar sesuatu yang berbeda gitu. Cepatkah kita belajar? Ketika misalnya saya katakan, ini Tuhan yang bilang. Saudara belajar nggak kira-kira begitu? Gimana kalau seandainya saudara yang ngomong seperti itu? Bukan saya, tapi saudara suatu saat ngomong seperti itu. Kira-kira saudara bisa membayangkan nggak gitu? Kira-kira kok berani ya saya ngomong seperti itu? Lalu apa yang membuat saya berani ngomong seperti itu? Saya sudah katakan sama saudara, Tuhan itu tidak pakai cara adikodrati lagi. Dalam proses dia, dalam dia itu inkarnasi. Saudara, tahukah saudara? Sekarang dia sedang menunjukkan dirinya sendiri. Dan masing-masing gagasan-gagasan atau perkataan-perkataan manusia yang ada pernah saudara dengar, semua itu sedang dibersihkan dari saudara.
Ketika saudara mendengarkan ini, saudara, karena kita masih sama-sama belajar juga, sama-sama belajar nih. Jadi termasuk dari perkataan saya yang itu hasil dari gagasan saya. Saudara kan tahu nanti. Tetapi bukan dengan seperti ini, saudara berjaga-jaga. Yang ini nih, ini perkataan ini nggak benar nih, ini nggak benar. Enggak, harus Tuhan sendiri yang jelasin di dalam saudara. Tahukah saudara? Ketika kita dulu pernah kan seperti ini kan. Jadi ketika dilayani pelepasan sama Pak Andreas, ternyata roh-roh orang-orang yang masih hidup ternyata ada juga. Ketika misalnya seorang hamba Tuhan, itu telah lama ini kita mempengaruhi kita dengan perkataannya, dengan gayanya. Ketika dilayani pelepasan, roh orang mati, orang hidup, karena pengajarannya, karena perkataannya, itu kayak dikeluarin gitu. Tahu gak saudara? Kedatangan Tuhan yang kedua. Apakah saudara tahu? Apakah semua benar-benar perkataan Pak Andreas itu semua perkataan Tuhan? Ketika Tuhan mulai menjelaskan, kalau orang-orang muridnya Pak Andreas mendengarkan apa yang disampaikan di sini, mereka bisa kebakaran jenggot, saudara. Tetapi saudara, mau gimana pun saya bilang, saya kan nggak karang-karang. Saya hanya berani mengatakan apa yang ini loh, pengenalan kita akan Tuhan ini. Kan dia berinkarnasi dalam kita nih. Firman itu kan ada di mulut katanya. Ini loh, simpan perkataan-perkataan yang ada dalam Alkitab itu, coba simpan gitu loh. Oh gitu maksudnya ya. Mesti saudara mesti cepat belajar tuh. Kan dia bilang firman ada di mulut. Jangan bilang siapa yang bawa dia dari sorga. Karena firman itu ada di mulutmu. Kapan kita tahu dia ini akan ngajar kita? Dari mulut ini loh saudara. Nah, karena sudah dimulai pekerjaannya, jadi Kristus yang ada di sorga itu kira-kira kayak gini. Yang sudah ada yang naik bawa darahnya itu ke ruang maha kudus sorga itu kan. Jadi dari situ tuh kayak memancar gitu loh. Jadi sekarang kedatangan Tuhan itu seperti kilat memancar. Pum, tidak peduli dia mau turun di mana. Mau turun di Tiongkok kah? Cuman sekarang dia itu memancar gitu loh. Ketika saudara menerima, bahkan kemarin itu ada yang sampai diketok pintu kamarnya kedengaran gitu kan. Didengar kan? Tetapi saudara, mau sespektakuler apapun kita dengar, tetapi itu mesti kita tunjukkan dengan buktinya. Kita bergaul nggak dengan yang datang ke rumah kita itu? Kita cari tahu nggak dia lagi di mana gitu? Dia di mana gitu? Kita ajak nggak dia ngobrol gitu? Tuhan engkau bilang begini. Terus gimana dong? Menghadapi masalah. Engkau katanya menghadapi masalah ini. Terus gimana dong? Dia ini enggak, dia ngajarin kita enggak? Ketika dia mulai menantang kita. Kira-kira. Wah, gitu. Kalau aku ambil ini semua dari engkau, kira-kira gimana? Lalu kita diperhadapkan dengan hal-hal yang menegangkan dalam hidup kita. Saudara, ini selama masa-masa ini yang saya bilang, kadang-kadang sampai gini. Ketika melihat kayak gitu ya, melihat bagaimana mereka itu tetap gitu ya, hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Ketika mereka dianiaya, kenapa mereka nggak diam ya? Udah diam aja maunya.
Saudara, cara Tuhan mengajar saya itu ya, ketika dia bilang, sampai kapan kamu terus begini? Saudara, perkataan itu kayaknya berulang-ulang, terngiang-ngiang, saudara. Iya Tuhan, saya ini lambat sekali Tuhan. Tapi tahu enggak, dia masih tekun. Saudara, kalau sampai selama ini saudara, rasanya begini saudara, ketika kalau saya ceritakan ini, rasanya mungkin menurut saudara, cerita terus tentang dirinya gitu. Bukan saudara, ini tentang saudara juga yang saya ceritakan ini. Bagaimana sulitnya mengenal Tuhan. Bagaimana dalamnya dia. Tapi walaupun dia sulit tak masuk akal, namun Tuhan katakan dia sedang menampakkan diri kepada kita. Bagaimana dia ini menampakkan diri? Pernah nggak itu question mark terus dalam saudara? Tiap hari, apa yang saudara renungkan? Apakah yang saudara renungkan masalah saudara? Apakah yang selalu kita minta dari Tuhan hanya, supaya kita itu diberkati? Sudah berbeda nggak karena yang kita minta? Setiap kita bangun pagi, ketika mau bersekutu, apa yang ada di hati kita yang paling dalam? Ketika kita murung, ketika kita nggak bersemangat, pernahkah kita mohon sama Tuhan? Tuhan, lepaskan aku dari kelemahan. Tuhan, aku mau bersekutu dengan Engkau. Pernahkah saudara membayangkan suatu saat saudara akan dipakai mengajar dengan cara seperti ini, mengajar orang lain? Pernahkah saudara berpikir suatu saat saudara akan ada di negara lain? Ada di kota lain? Pernahkah saudara berpikir, tiba-tiba roh saudara sudah dibawa, sama seperti dibawanya si Filipus? Atau saudara dibawa ke sidang ilahi? Atau saudara berjumpa dengan orang-orang kudus? Ketika orang-orang kudus Paulus, pernahkah saudara bayangkan, kira-kira wajah mereka gimana? Perkataan mereka gimana? Ketika orang tua saudara yang sudah meninggal gitu, pernahkah saudara membayangkan bagaimana wajah mereka sekarang? Lalu bagaimana nanti pertemuan saudara dengan mereka? Bagaimana? Apakah mereka tetap seperti dulu? Tidak, saudara. Karena sudah terlalu lama berpisah dengan saudara. Dan saudara pun sudah jauh sekali meninggalkan. Tahukah saudara? Apakah orang tua kita mengenal kita sekarang gimana? Mungkin mereka masih membayangkan kita itu kayak anak kita yang unyu-unyu gitu. Anak dia yang unyu-unyu dulu. Mereka masih ingin menguasai kita mungkin. Apakah mereka tahu kalau anak-anaknya ini ternyata adalah Tuhan itu sendiri? Saudara, ada banyak hal saudara yang dijelaskan Tuhan sendiri di dalam saudara. Dan saudara nggak perlu minta konfirmasi gitu. Yang penting hati saudara tulus gitu dan mau gitu. Mau dibongkar, rasanya saudara sudah mengenal Tuhan sekarang.
Tetapi saudara mesti terima kalau besok pengertian kita yang sekarang yang rasanya sudah wow gitu, tetapi besok atau 1 minggu lagi dia jelaskan dengan perspektif yang baru. Saudara mesti rela gitu loh. Karena si jahat itu terus menghalangi kita untuk maju terus. Saudara tahukah saudara definisi hidup? Definisi hidup itu adalah aliran air. Sungai kehidupan. Makanya digambarkan dengan sungai. Sungai itu namanya mengalir, bukan laut mati. Tapi manusia itu, saudara, nggak bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan itu berjalan terus melintasi zaman ini, saudara. Orang menganggap, saudara, bahwa Tuhan itu tidak berbuat baik, tidak berbuat jahat. Dia pasif. Hei, saudara. Oh, Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan kita saja nggak sadar. Dan sekarang Tuhan menjelaskan kepada kita. Bagaimana dia mengerjakan semua itu, saudara. Dia perbaiki. Bumi ini diperbaiki, saudara. Tubuh saudara diperbaiki. Sudah mulai ngertikah saudara bagaimana tubuh kita ini direjuvenate, saudara? Diremajakan. Bagaimana bapak kita itu seperti anak muda katanya. Apakah kita hanya membayangkan, oh hidup kita ini simsalabim berubah menjadi tubuh kemuliaan? Apakah seperti itu? Ya enggak lah. Kita benar-benar diremajakan dengan perkataan-perkataannya, dengan hikmatnya, dengan pengertiannya. Memang dia menghakimi kita. Tapi dia hakimi kita karena kita ini anaknya, dianggap anak. Dia hajar kita karena kita ini anaknya. Lalu kalau kita dihajar, lalu kita mundur. Apa hukumannya kalau mundur? Kalau undur? Berarti kan kita tidak menganggap Tuhan itu sanggup memperbaiki kita. Berarti kita tidak menganggap Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Begitu kita menjadi lemah, kita menjadi bosan. Tahukah saudara? Dosa-dosa yang lain itu diakibatkan karena apa? Karena kita tidak memiliki hidup lagi bersama dengan Tuhan. Disitulah dunia itu menyerbu. Kalau kita itu sudah nyaman dengan keadaan kita, saudara, selalu ada upah kepada orang yang bersungguh-sungguh hati kepada dia. Ketika saudara membaca Alkitab, kisah para tokoh-tokoh itu, pernahkah saudara membayangkan apa yang mereka pikirkan sepanjang hidup mereka? Apa yang dipikirkan Paulus sepanjang hidupnya? Apa yang dipikirkan Daniel sepanjang hidupnya? Apa yang dipikirkan Yohanes sepanjang hidupnya? Apa yang dipikirkan Yesus? Dan sekarang, menurut firman Tuhan, mereka itu ada di dalam kita. Kita ada di dalam mereka. Pernahkah saudara punya pengertian? Kenapa saya katakan mereka hadir dalam sidang Zoom ini?
Mereka mendengarkan hikmat Tuhan. Siapa yang mengucapkan itu, saudara? Kenapa bisa ngomong seperti itu? Lalu kenapa berani ngomong seperti itu? Apakah saya melihat mereka? Apakah saya melihat, saya punya karunia penglihatan, melihat Pak Andreas hadir di sini? Melihat Petrus hadir di sini? Bukan. Saya melihat firman-Nya. Apa yang kita lihat? Firman-Nya. Bisakah mata kita terbuka melihat firman-Nya? Seberapa percaya kita terhadap setiap perkataan? Sesederhana apa kita percaya kepada setiap perkataannya? Sesederhana itulah kita memandang dia. Dan begitu kita berani mengucapkannya, tahukah saudara? Maka semakin jelas mata hati kita, mata iman kita melihat dia. Dan kita melihat dia bergerak di dalam kita. Hidup di dalam kita. Berbicara melalui kita. Dengan diam-diam dia beritahukan hikmatnya kepada kita. Saudara, rasanya saudara, dia senyata pikiran kita. Ketika kita terus menundukkan pikiran kita. Ketika kita mengizinkan dia menanyakan segala sesuatu. Lalu diperlihatkan kepada kita tentang ini, tentang ini. Ketika kita terus bertanya kepada dia. Sampai kita itu gak sempat menulisnya. Karena apa? Dari situ kita makin yakin. Makin yakin. Makin yakin. Makin yakin. Lalu kadang-kadang dia tegur kita. Dia bongkar pemahaman kita. Kita rela. Kita nggak merasa diri kita sudah benar. Kita nggak merasa diri kita sudah tahu. Yang paling menghambat kita adalah kita merasa kita sudah tahu. Walaupun benar rasanya kita sudah tahu. Tapi tahukah saudara? Tuhan sengaja mengganti, merubahnya. Kita tidak tahu. Dan kita masih berpikir di sini. Tahukah saudara? Kita ini adalah medan pertempurannya Tuhan. Ketika Daud berperang itu saudara, caranya dia harus ganti-ganti. Gak pernah dengan cara yang sama. Tahukah saudara? Dalam mengerjakan hidup kita. Kalau kita bisa melihat Tuhan, dia amazing sekali. Bagaimana cara melepaskan kita dari gagasan-gagasan lama kita, saudara. Hebat sekali. Saudara, sekali lagi saya pakai bahasa ini. Kenapa? Kenapa makin hari makin berani mengucapkan perkataan demi perkataan? Saudara, kalau kita takut salah, maka kita nggak pernah tahu mana firman Tuhan yang sesungguhnya. Karena yang menajiskan kita itu adalah yang keluar. Saudara, yang menguduskan kita itu juga yang keluar. Ketika kita mulai melihat,
Oke, di awal-awal kan ketika kita, wah ditekan. Lalu keluar yang itu. Nah, kalau kita biarkan terus keluar yang marahnya, yang jahatnya, yang bengisnya, itu Tuhan atau iblis? Lalu kita terus mengeluarkan itu. Berarti kita kasih makan iblis terus dong. Kita memanifestasikan iblis dong. Kita dikuasai iblis dong. Jadi kita perhatikan saudara. Ketika yang keluar, ketika ditanya begini. Kita mesti lihat. Jadi saudara, setiap hari. Jadi ketika saudara bilang, oke, coba cerita. Gitu kan. Jangan takut saudara akan menghadapi apa ketika saudara mengucapkan sesuatu. Saudara cerita, oh ternyata masih di situ. Tidak masalah. Saudara ceritakan apa? Saudara nggak mengerti di bagian mana? Tanyalah. Nah, nanti juga bisa begini. Saudara dapat sesuatu, ceritakan. Lalu ketika misalnya oke, karena saya istilahnya yang memimpin pembicaraan gitu kan. Itu kan karena dari sisi dipakai dia gitu kan. Saudara ketika misalnya saya terangkan, saudara sendiri bisa nanya kembali dengan Tuhan yang ada di dalam saudara. Tanya aja kembali. Tidak masalah. Jangan tanya Paulus. Jangan tanya Petrus. Jangan tanya Pak Andreas. Mereka angkat tangan, saudara. Paling mereka bisa berbagi cerita lah. Oh gini maksudnya. Maka keluarlah ayat-ayatnya yang surat-surat mereka dulu. Keluarlah tulisan-tulisan di buku mereka dulu. Tapi kalau Tuhan yang jawab, hebat sekali saudara dia jawabnya. Bisa saja dia mengatakan, oh yang dikatakan Parlin itu salah, itu dari dirinya. Oke, enggak apa-apa, enggak masalah di situ. Tapi ketika saudara bilang itu, saya tanya lagi. Kerendah hatian kita, kehausan dan kelaparan kita akan Tuhan, akan membuktikan siapa yang dapat rahasianya. Ya. Hati kita ada di mana? Misalnya ketika seperti tadi lah, oh katakan begini. Oh saudara, misalnya, oh nggak betul seperti, oke terima, oke kak. Saya pun tidak masalah di situ. Tetapi waktu akan membuktikan apakah kita berjalan terus. Itu terbukti dari apa? Bagaimana kita melekat terus dengan dia. Jadi saudara, berbagai macam cara dia pakai firman-Nya, perkataannya. Berbagai macam cara. Jadi bukan hanya membuat kita mengerti, tapi gini, kadang-kadang dia gemes sama kita. Kadang-kadang dia harus dicambuk kita gitu. Ini pelajaran ini kamu nggak lolos nih kamu. Aduh, kadang saya, aduh Tuhan, kadang-kadang gitu saudara. Saudara, itulah indahnya Tuhan yang sekarang ini yang sedang membawa kita. Dari situ saudara kita akan mengerti apa langit baru dan bumi yang baru. Apa Yerusalem baru. Apa pengantin Kristus. Banyak sekali.
Apa itu tanda binatang? Apa? Aduh, banyak sekali, terlalu banyak yang ceritakan dia. Ketika saudara membaca Alkitab, Tuhan sendiri menjelaskan kepada saudara. Tergantung seberapa siap saudara. Dia akan ajari. Dalam sekali saudara hikmat Tuhan. Baik saudara. Oke. Kita selesai malam hari ini, kita lanjut besok ya. Nah, saudara mulai renungkan Tuhan. Saudara siap-siap apa yang saudara ceritakan besok. Yang di radio, yang sudah lama nggak muncul di Zoom. Nah, tanya Tuhan, kenapa ya saya nggak bisa di Zoom gitu ya. Apa sih? Tanya Tuhan. Ya. Apa sih yang membuat jadi di radio terus gitu kan? Masa nggak mau jumpa sama Tuhan gitu? Oh iya bisa Pak dengar karena dengarkan Tuhan di alam roh. Oke lah. Tapi kita ini dikatakan bersekutu satu dengan yang lain. Dengan memandang wajah-wajah kita. Bukankah kita sedang memandang wajah Tuhan? Apakah dengan memandang saya saja saudara sedang memandang wajah Tuhan? Kan tidak begitu kan? Bukankah di dalam kita ini ada Tuhan semua? Bukankah itu yang sedang kita persaksikan? Haleluya. Baik. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Engkau sungguh luar biasa memperkenalkan diri bagi kami. Terus Engkau menuntun dan memimpin kami. Tuhan, malam hari ini kami beristirahat dalam hadirat-Mu sehingga kami besok bangun dengan tubuh yang fresh, kembali mengikuti persekutuan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.